Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan menjelaskan isi kandungan surat Abasa. Pada surat Abasa berisi tentang teguran kepada Rasulullah SAW, peringatan Tuhan kepada manusia yang tidak tahu hakikat dirinya. Berikut akan kita jelaskan satu persatu. Dari ayat 1. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Dalam hal ini, kalau kita katakan Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbuat dosa, ingatlah Nabi Muhammad SAW juga adalah manusia biasa yang juga pernah melakukan kesalahan. Bahkan Allah tegur dalam surah Abasa, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Jadi bukan pada kejadian ini saya menganggap remeh Nabi Muhammad, tentu tidak. Nabi Muhammad adalah Nabi paling mulia di antara para nabi. Tapi ingat, Nabi Muhammad juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, yang orang selalu menyanjung-nyanjung berlebih-lebihan. Sedangkan Nabi Muhammad juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Ini dikisahkan bahwasanya ada seorang kakek buta datang kepadanya yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling. Tapi kesalahan atau kekhilafan yang dilakukan Nabi Muhammad tidak seperti yang kita bayangkan jahat, melainkan hanya berwajah masam dan berpaling. Karena mungkin Nabi Muhammad mengira orang itu hanya memperolok-olok dan akan meremehkan Nabi Muhammad. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin mensucikan dirinya dari dosa. Nabi Muhammad tidak tahu bahwasanya kakek itu ingin mensucikan diri dari dosa, namun karena prasangkanya beliau berpaling dan bermuka masam. Mungkin itu penjelasan dari ayat demi ayat. Kemudian kita lanjutkan. Tolong digarisbawahi di sini, saya tidak meremehkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah Nabi mulia. Tapi dalam hal ini Rasulullah pernah ditegur oleh Allah dalam surah Abasa wa Tawalla. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup atau pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak mensucikan diri atau beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapat pengajaran, sedang dia takut kepada Allah. Nabi Muhammad pada saat itu tidak tahu bahwasanya Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah orang yang takut kepada Allah, melainkan pembesar-pembesar Quraisy tidak takut sama sekali pada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Ayat 10, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Disinilah teguran Allah, sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran Allah itu suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki tentulah dia akan memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan di sisi Allah, yang ditinggikan dan disucikan di tangan para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti. Dalam hal ini tentulah ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW, yang jangan sampai saudara memandang saya telah menghina Nabi Muhammad SAW atau menista agama. Melainkan saya hanya menjelaskan apa yang isi kandungan surah Abasa wa Tawalla. Jangan kita terlalu memuji makhluk atau ciptaan Allah melebihi siapa yang menciptakan. Jadi agungkanlah Allah seagung-agungnya dan bersolawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sekedarnya, sebagaimana innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Peringatan Tuhan kepada manusia yang tidak tahu hakikat ini. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Dari apakah dia Allah menciptakannya? Dari setetes mani dia menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian jalannya dia mudahkan.
kemudian dia mematikannya lalu menguburkannya. Allah yang mematikan dan Allah yang menguburkan. Kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Setelah kita dikuburkan, nanti Allah akan membangkitkan kita mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, dan di sanalah kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita kerjakan di dunia ini. Sekali-kali jangan begitu. Dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia Allah perintahkan kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit. Ini bukti perlindungan kita kepada Allah. Kemudian kami belah bumi sebaik-baiknya, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur sayur-mayur dan zaitun dan pohon kurma dan kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan, semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Bayangkan, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah untuk kita dan untuk hewan-hewan ternak kita. Tidakkah kita bersyukur? Allah telah memberikan kepada kita tumbuhan dan bijian, anggur sayur, zaitun, pohon kurma, dan berbagai buah-buahan yang lainnya tentu kita bisa nikmati di dunia. Maka apabila datang suara yang memekakkan atau tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya. Di sini kalau kita rasakan keadaan pada saat ini sangat mencengkam sekali, karena begitulah dahsyatnya. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu wajah-wajah yang berseri-seri, tertawa dan gembira, dan pada hari itu ada pula wajah-wajah yang tertutup debu atau suram, tertutup oleh kegelapan, ditimpa kehinaan dan kesusahan. Mereka itulah orang kafir yang durhaka. Pada surah ini jelas sekali Allah jelaskan siapa yang bertakwa dan siapa yang kafir, dan bagaimana keadaan mereka ketika di hari berbangkit. Kita tengok, pada hari itu manusia lari dari saudaranya. Pada saat sekarang ini kita masih bisa bersilaturahmi, namun pada saat itu kita tidak akan bisa bersilaturahmi lagi, bahkan kita lari dari saudara kita, saking takutnya kepada apa yang terjadi pada hari itu. Sebagaimana juga dari ibu dan bapaknya, lari juga dari ibu dan bapaknya, dan juga dari istri dan anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Di sini pernah saya membaca pada kitab tafsir Ibnu Katsir karangan Syekh Muhammad Al-Maghfuri mengatakan bahwasanya di dalam itu ada diterangkan sebuah hadis yang mana manusia ketika hari dibangkitkan dalam keadaan telanjang dan dalam keadaan tidak bersunat dan tidak beralas kaki. Saking dahsyatnya, dan semua itu tidak bisa orang memandang bagaimana tubuh orang lain, melainkan mereka sibuk dengan dirinya sendiri. Sebagaimana kalau kita kisahkan seperti orang patah kaki, kalau orang itu patah kaki, tentulah dia fokus terhadap bagaimana keadaan kakinya dan tidak fokus terhadap sekelilingnya. Begitulah dahsyatnya hari berbangkit yang perlu kita ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita agungkan Allah seagung-agungnya, dan jangan sampai kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW melebihi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu pesan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.